Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya kedatangan handphone Mbah Redmi Note 8 Pro dengan kasus bisa dilihat ya, layar sentuhnya itu tidak berfungsi. Kebetulan ini PR dari salah satu partner saya. Katanya beliau ini handphone habis ganti layar begitu. Terus diberikan sama yang punya. Terus yang punya beliau melakukan update. Tapi setelah update prosesnya restart. Setelah restart layar sentuhnya tidak berfungsi Mbah. Kira-kira seperti itu. Untuk kronologisnya Mbah, bagaimana cara mengatasinya ya? Mengatasinya Mbah. Dan beliau itu partner saya ini bercerita sama saya, katanya untuk handphone Redmi 8 Pro dapat info juga. Saya malah baru tahu, katanya kata beliau untuk handphone ini dibekali dengan baterai 4500 mAh Mbak ya. Sekilas info saja. Menurut beliau katanya handphone ini kalau habis ganti layar, kalau MI-nya update ke versi 12 ke atas, itu layar sentuhnya seperti ini, tidak berfungsi. Kira-kira seperti itu menurut info dari beliau Mbak. Dan di sini saya sedikit tidak percaya, apakah iya begitu loh. Gara-gara update terus layar sentuh tidak berfungsi. Tapi tidak ada salahnya mencoba Mbak ya. Di sini saya akan downgrade. Saya akan downgrade ke versi di bawahnya Mbak. Karena saya sempat cari tadi file firmware-nya Mbak ya. Di sini saya tidak downgrade ke versi 10, maksudnya MIUI 10, tapi sedikit di bawahnya Mbak, karena saya lihat listnya tadi memang banyak sekali ya, tapi saya cari yang sedikit di bawahnya, tetap versi 12. Untuk versinya tetap versi 12, tapi sedikit di bawah Mbak, kira-kira seperti itu. Oke Mbak, kita coba dulu ya. Untuk tombol botnya, tombol power volume kurang dan volume tambah sambil dicolok Mbak untuk tombol botnya Mbak. Tapi ini kita proses load Mbak ya, kita load dulu. Tapi sebelum ditekan tombol ada aplikasi tambahan Mbak untuk membypass security botnya Mbak. Kita tunggu Mbak, proses load memang sedikit agak lama ya, harus sabar untuk load firmware ini Mbak. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan Mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak, proses load sudah selesai. Kita buka MCT untuk membypass security botnya Mbak. Di video sebelumnya sudah ada Mbak ya, di video sebelumnya sudah ada yang untuk proses flashing. Kebetulan ada kasus hang logo Mbak ya.
Kita coba sekarang pasang baterai mbah. Tekan tombol volume up, volume kurang, colok baterai. Terbaca di device manager juga terbaca, locknya juga sudah sukses. Kita klik start mbah. Kita pastikan dulu untuk potnya, untuk kecepatan kita setting standar. Setelah itu bisa dilihat ada satu yang tidak dicentang mbak ya. Setelah itu kita klik start. Di sini proses agak sedikit lama mbak, kita tunggu prosesnya. Kita tunggu mbak. Di sini sebenarnya untuk kasus handphone ini agak aneh mbak ya. Agak aneh sih, masa habis ganti layar terus melakukan update, terus HP restart, tiba-tiba tidak berfungsi begitu loh mbak. Ini kan kasusnya aneh begitu loh mbak. Saya baru dapat untuk Xiaomi, dan beliau pun dapat info dari YouTuber juga sih katanya. Sempat melihat satu video tapi saya belum lihat dari saya tidak tahu, tidak diberitahukan dari mana begitu loh mbak. Tapi ya aneh saja begitu loh. Tapi daripada proses berjalan mbak ya, saya cut dan saya percepat untuk video mbak, untuk mengurangi durasi. Tapi ya aneh saja begitu loh mbak, masa iya sih. Tapi beberapa kasus memang seperti itu loh mbak. Untuk kasus, satu contoh kasus fingerprint mbak ya, untuk touch atau fingerprint si Samsung itu kadang-kadang setelah update malah ada tidak fungsi. Itu juga bisa jadi, maksudnya bukan bisa jadi, maksudnya ya kasusnya di layar, di touch setelah update malah touchnya atau sidik jarinya, bukan touch ya, sidik jari ya, sidik jarinya tidak berfungsi. Itu kan ya aneh. Itu pernah saya dapat mbak untuk di Samsung. Satu contoh di handphone C, Asus handphone C mbak, Asus Z007, kasus sudah finish mbak ya. Asus Z007 itu ada juga firmware-nya mbak, yang mana kalau diupdate di firmware itu di cas itu bermasalah, kira-kira seperti itu. Oke mbak, kita nyalakan handphonenya, sudah menyala ya. Di sini versinya sudah turun sedikit, tapi tidak terlalu jauh turunnya, masih di versi 12. Apakah bisa, kita tunggu saja mbak. Jadi kasusnya ini termasuk aneh begitu loh mbak. Saya pun juga setengah tidak percaya begitu loh, masa iya sih begitu. Tapi kita lihat saja mbak, kita lihat saja sambil saya colok cas mbak ya. Kasusnya aneh, benar-benar aneh mbak. Kita lihat sudah terlihat menu pemilihan bahasa, bisa dilihat mbak, benar adanya. Ini realitanya memang benar mbak, layar sentuh jadi berfungsi ya. Layar sentuhnya jadi berfungsi, cuma turun, masih di versi 12 tapi turun sedikit. Layar sentuhnya sudah berfungsi, bisa dilihat. Layar sentuhnya masih berfungsi mbak. Maksud saya layar sentuhnya jadi berfungsi begitu loh mbak. Saya tidak fokus, saya punya bicara mbak, saya fokus ke HP. Setengah tidak percaya, tapi memang benar adanya. Setelah melakukan program, atau jangan-jangan minta diprogram begitu mbak ya. Cuman ya tidak tahu lah ya, menurut dari beliau sih infonya
pernah lihat video setelah didongret jadi fungsi begitu loh Mbak. Di sini kasus terperangkat di akun Mbak, di akun Google ya, nyangkut di akun Google. Sebenarnya beliau tahu ini untuk akunnya ini, cuman saya langsung sekalian bikin video tutorial untuk eksekusi akun Google Mbak ya. Seperti video ini sebenarnya seperti biasa Mbak ya, seperti di kasus Oppo MTK, yaitu kita cari di skaternya FRP, kita copy addressnya, kita copy ke flash tool untuk mencari nilainya. Kita bisa dilihat Mbak ya, terperangkap di akun Google. Untuk mencari nilainya bisa kita cari di skaternya Mbak dengan mengetikkan FRP. Kira-kira seperti itu Mbak. Di sini saya masih merasa aneh Mbak, karena kenapa handphone ini setelah mengganti layar sentuh, setelah melakukan update, jadi tidak berfungsi begitu layar sentuhnya. Itu ada yang aneh begitu. Tapi setelah saya flashing turun versi, jadi fungsi. Nah itu kan aneh Mbak. Sebelumnya tadi sudah saya lepas, kalau dari soketnya sudah saya bersihkan, saya lepas soketnya, saya pasang lagi, tidak berfungsi. Ini dari mesinnya yang pilih-pilih layar, atau mungkin minta layar yang ori, atau bagaimana, saya masih bingung Mbak untuk memahami kasus ini. Jadi buat sahabat dan Mbak semua, mungkin nanti ada yang mungkin mempunyai kasus sama, bisa ditulis di kolom komentar. Kok bisa seperti ini ya, bisa ditulis di kolom komentar Mbak, supaya terjawab untuk masalah ini Mbak. Kira-kira seperti itu. Kita eras untuk FRP nya Mbak, seperti biasa ya, enggak usah saya jelentrehkan. Seperti biasa Mbak, untuk eras FRP kita cari address nilainya, kita copy ke flash tool, kita klik start. Tapi untuk ini kita bypass lagi untuk security boardnya Mbak, baru klik start Mbak. Kira-kira seperti itu Mbak. Oke Mbak, sudah selesai ya untuk erase FRP atau erase akun Google-nya. Kita nyalakan lagi. Jadi begini, sekali lagi buat sahabat dan Mbak semua, mungkin ada pengalaman yang seperti ini, atau mungkin lebih tepatnya penyakit solusinya bagaimana. Tapi yang jelas ini sudah fungsi sih Mbak. Tolong dituliskan di kolom komentar Mbak ya, untuk menambah wawasan kita bersama tentunya, buat sahabat dan Mbak semua yang mungkin pernah mengalami kasus seperti ini begitu Mbak. Karena kalau mau mencoba layar, waduh, ini masalahnya apa Mbak ya, bukan dari langsung user Mbak, dari partner saya. Jadi ya serba salah juga, saya tidak bisa. Tadi maunya ganti layar dulu Mbak, cuman prosesnya bukan dari user, jadi ya saya tidak berani untuk ganti layar dulu. Kira-kira seperti itu Mbak. Jadi mungkin nanti bisa dituliskan di kolom komentar Mbak untuk pengalamannya Mbak. Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.